Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan li rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Tantangan mendidik anak di era kecerdasan buatan. Kita yakin para pemirsa sekalian bahwa anak-anak saat ini hidup di era AI. Mereka hidup di era algoritma, kecerdasan buatan, scrolling. Tapi tentu mereka tidak salah lahir di zaman ini. AI tentunya bukan musuh. AI atau kecerdasan buatan adalah media yang tentu berbahaya, dan menjadi renungan bagi kita semuanya adalah jangan sampai anak-anak generasi saat ini mereka pintar secara teknologi tapi miskin akhlak. Kita ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdala min adabin hasanin." Tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih baik atau lebih utama daripada adab yang baik. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa sekalian, kita memahami bahwa pengetahuan atau knowledge itu ada dua. Ada yang disebut dengan explicit knowledge, ada yang disebut dengan tacit knowledge. Explicit knowledge ini ternyata perannya cuma 5%, sedangkan tacit knowledge 95%. Explicit knowledge bisa berupa dokumen, bisa berupa file, bisa berupa informasi, bisa berupa data. Kalau kita mainnya sebagai orang tua atau pendidik siapapun, mainnya di explicit knowledge, tentu kita akan berhadapan dengan kecerdasan buatan. Tapi 90% selain dari explicit knowledge tadi adalah tacit knowledge. Ternyata tacit knowledge ini bisa diperankan oleh guru, bisa diperankan oleh orang tua. Apa saja isinya? Ada pengalaman, ada pemikiran, ada kompetensi, ada komitmen, ada perbuatan, semuanya bisa diteladankan oleh orang tua. Dan jangan khawatir, perannya ternyata lebih besar daripada explicit knowledge yang prosentasenya 5% tadi. Maka menjadi harapan bagi kita semuanya, bagaimana anak-anak kita tidak menjadi anak HP-nya, tidak menjadi anak teknologi, tidak menjadi ibnu zamanih, tidak menjadi anak zamannya, tapi mereka adalah anak kita sebagai orang tua dengan segala tujuan dan cita-cita orang tua. Marilah kita perhatikan karakter HP, karakter teknologi, yang dengan itu kita bisa kembali merebut hati anak-anak kita semuanya. Paling tidak ada sekian karakter HP, karakter teknologi, karakter kecerdasan buatan itu. Dengan memahami karakter ini, maka kita bisa memahami bahwa anak menyukai HP bukan semata karena layarnya, tapi karena pengalaman yang mereka dapatkan ketika mereka misalkan scrolling, ketika mereka bermuamalah dengan teknologi, dengan HP-nya, dengan apapun fitur-fitur yang ada dalam perangkat mereka. Pertama, HP itu responsif, disentuh langsung merespons. Maka harapannya orang tua sama, bagaimana kita bisa belajar untuk responsif terhadap perasaan dan cerita anak. Ketika anak merasa didengar, maka pasti dia akan merasa dihargai oleh orang tuanya. Karakter dari HP dan kecerdasan buatan adalah personal. Maka kita pahami ketika kita memegang HP, di situ setiap pengguna pasti punya tampilan dan preferensi sendiri. Begitu pula anak, masing-masing anak itu unik. Misalkan ada orang tua yang punya 5 anak, sama seperti jari ini, semuanya berbeda-beda, memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Maka bagaimana kita sebagai orang tua bisa memahami keunikan dan karakter masing-masing anak itu, sehingga kita tidak mudah membandingkan, karena setiap orang punya minat, bakat, dan keunikan sendiri. Lalu dengan keunikan itu kita sebagai orang tua bisa membimbing sesuai karakter masing-masing anak itu. Lalu karakter HP yang ketiga,
adalah konsisten. Kita lihat tombolnya tidak pernah berubah-ubah. Aturan di HP jelas. Konsistensi orang tua juga sama. Dalam arti, orang tua yang konsisten dalam sikap dan memiliki aturan, memberikan rasa aman yang sama bagi anak-anaknya. Dia akan membuat anak merasa tahu batas, sekaligus tempat bergantung. Bukan sekedar melarang, tapi orang tua sekarang harus bisa mendampingi. Tidak sekedar mengatakan jangan main HP, tapi ayo kita gunakan HP, teknologi, AI ini untuk kebaikan. Orang tua yang senantiasa konsisten dalam aturan dan keteladanan, maka akan membuat anak akan merasa dekat dengan orang tuanya. Mustahil anak lepas dari layar jika orang tua tidak pernah lepas dari layar HP-nya. Kemudian karakter berikutnya adalah umpan balik yang cepat. Kita perhatikan HP kita itu memberikan umpan balik yang sangat cepat. Satu klik ada hasil. Maka kita juga sebagai orang tua membutuhkan peran yang sama. Anak juga membutuhkan apresiasi dan koreksi yang tidak bisa ditunda. Kita memberikan respon yang tepat, kita memberikan koreksi yang tepat, sehingga kemudian mereka bisa mempelajari sebab akibat, sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi dan generasi yang bertanggung jawab. Terakhir, para pemirsa sekalian, kita memahami karakter HP, teknologi, dan AI itu bisa membuat orang merasa aman dan nyaman saat digunakan. Maka orang tua sama, mereka diharapkan menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak-anaknya. Ketika mereka pulang ke rumah, ada orang tua yang dirindukan, ada tempat anak untuk pulang, ada tempat bagi anak untuk bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan curhatan-curhatannya. Demikian juga orang tua menjadi pribadi yang nyaman dan aman untuk diajak bersenda gurau, menceritakan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh anak, tanpa kemudian anak merasa takut atau merasa dihakimi. Para pemirsa sekalian, yakinlah jika anak merasa aman, jika anak merasa nyaman, bisa dipahami, bisa dihargai, maka orang tuanya lah yang akan selalu menjadi tempat dan layar yang lebih menarik daripada sekedar layar-layar HP dengan segala fitur dan kecanggihannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.